Sepak bola memang seringkali memberikan drama, namun bagi pendukung Chelsea, apa yang terjadi di Hill Dickinson Park Stadium saat melawan Everton bukan lagi sekedar drama, melainkan itu adalah sebuah tragedi. Peluit panjang berbunyi, papan skor menunjukkan kekalahan, dan kamera menyorot wajah-wajah lesu pemain-pemain Chelsea. Kekalahan ini bukan sekedar kehilangan 3 poin biasa, tetapi ini adalah deklarasi bahwa Chelsea sedang berada dalam kondisi darurat, baik secara teknis maupun mental. Kekalahan dari Everton ini resmi menandai 4 kekalahan beruntun untuk Chelsea, dan ini adalah sebuah noda sejarah. Rekor ini membawa The Blues kembali ke memori kelam tahun 1993 di bawah asuhan Ian Porterfield, di mana Chelsea terakhir kali merasakan rentetan 4 kekalahan beruntun dalam satu musim. 3 dekade setelahnya, dengan investasi miliaran pound sterling, tetapi Chelsea justru kembali ke titik nadir yang sama. Pada episode kali ini, kita akan mengulas apa yang terjadi pada skuad Chelsea. Apakah mereka sudah tidak percaya satu sama lain dan juga tidak percaya lagi kepada sang pelatih? Dan apakah langkah yang seharusnya dilakukan oleh manajemen Chelsea di sisa musim ini selain memecat Liam Ross senior sedini mungkin? Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Mari kita berbicara jujur dan to the point. Liam Ross senior harus segera angkat kaki dari Stamford Bridge. Ketika ia ditunjuk beberapa bulan lalu, banyak yang berharap Liam Ross senior akan menjadi the next big thing di dalam dunia manajerial sepak bola, di mana ia dicap sebagai pelatih muda dengan ide-ide progresif. Namun kenyataannya, Liam Ross senior hanyalah seorang eksperimenter yang gagal total ketika menukangi Chelsea. Jika kita dulu menganggap Graham Potter adalah titik terendah dalam standar manajer Chelsea, Liam Ross senior justru membuktikan bahwa ada dasar yang lebih dalam di bawah lantai tersebut. Mengapa Liam Ross senior lebih buruk dari Graham Potter? Yang pertama adalah ketiadaan sebuah fondasi. Di bawah asuhan Graham Potter, meski The Blues mendapat hasil buruk, tetapi kita masih bisa melihat upaya membangun struktur possession dan build up yang terukur. Di bawah Liam Ross senior, Chelsea bermain tanpa pola yang jelas, lalu tidak ada pressing yang terorganisir, tidak ada transisi yang cepat, dan pertahanan selalu bocor setiap kali lawan melakukan serangan balik sederhana. Alasan yang kedua adalah statistik yang berbicara, di mana persentase kemenangan Liam Ross senior telah terjun bebas di bawah 20%. Ini adalah angka persentase yang biasanya dimiliki oleh manajer tim yang sedang berjuang di zona degradasi, bukan tim yang memiliki ambisi juara seperti Chelsea. Dan alasan ketiga adalah kekakuan taktik, di mana Liam Ross senior seringkali tampak tersesat di dalam fantasinya sendiri. Ia sering memaksakan skema yang tidak cocok dengan profil pemain, atau bisa dibilang Liam Ross senior adalah seorang arsitek yang mencoba membangun gedung pencakar langit dengan hanya sebuah fondasi pasir. Melihat performa Chelsea saat melawan Everton, ada satu hal yang sangat mencolok dan sangat terlihat jelas dari mayoritas skuad The Blues. Satu hal itu adalah sebuah apatisme. Para pemain terlihat seolah-olah mereka tidak lagi peduli apakah Chelsea akan menang, akan seri, ataupun kalah.
Tidak ada kemarahan saat gawang mereka dibobol. Lalu tidak ada pemain yang mengejar bola dengan agresif ketika mereka tertinggal. Pemain-pemain Chelsea seolah bermain seperti robot yang kehabisan daya dan tanpa gairah untuk meraih kemenangan. Sangat terlihat jelas bahwa para pemain sudah muak dengan sistem atau skema yang diterapkan Liam Ross senior dan instruksi dari pinggir lapangan tampaknya hanya dianggap sebagai sebuah gangguan. Mereka tidak lagi percaya bahwa taktik Liam Ross senior bisa memenangkan pertandingan, jadi mereka memilih untuk bermain aman demi menjaga diri mereka sendiri, bukan demi lambang Chelsea di dada. Masalah Chelsea tidak lantas berhenti di atas lapangan saja. Nampaknya masalah ini berakar mulai dari ruang ganti. Chemistry antar pemain tampak hilang sepenuhnya, dan kita seringkali melihat pemain-pemain yang saling menyalahkan satu sama lain lewat gerakan tangan yang penuh rasa frustrasi. Tidak adanya sinkronisasi antara lini tengah, lini belakang, sampai ke lini depan. Tentu saja ini menandakan ada indikasi kuat mengenai intrik di ruang ganti, dikarenakan banyak pemain-pemain yang merasa terpinggirkan, sementara mereka yang bermain di atas lapangan terlihat merasa terbebani dengan instruksi yang membingungkan. Ruang ganti Chelsea saat ini benar-benar kehilangan sosok leader karena memang mereka diisi oleh mayoritas pemain-pemain muda. Tidak adanya lagi sosok pemimpin yang mampu menyatukan mereka, dan tidak ada sosok yang ditakuti seperti John Terry, Thiago Silva, atau Frank Lampard yang bisa mendobrak pintu ruang ganti untuk menuntut sebuah tanggung jawab. The Blues tidak bisa terus-menerus seperti ini hingga akhir musim jika mereka tidak ingin terlempar dari persaingan finish zona Liga Champions, atau bahkan lebih buruk, yaitu finish di posisi papan tengah. Solusi yang harus diambil adalah solusi yang radikal tetapi terukur. Solusi yang pertama adalah pemutusan hubungan kerja segera mungkin dengan Liam Ross senior. Sang pelatih berusia 41 tahun itu harus dibebas tugaskan secepat-cepatnya tanpa perlu menunggu hingga akhir musim, yang hanya akan memperparah kerusakan mental pemain dan juga akan menurunkan nilai jual klub. Lalu solusi yang kedua adalah melakukan penyederhanaan taktik. Siapapun manajer yang datang harus membuang skema-skema rumit Liam Ross senior karena Chelsea butuh kembali ke dasar dari sepak bola, yaitu pertahanan yang solid, disiplin posisi, dan efisiensi dalam serangan balik. Lalu solusi yang ketiga adalah pembersihan mental, di mana ruang ganti harus dibersihkan dari pemain-pemain yang tidak memiliki komitmen. Lebih baik memainkan pemain-pemain muda dari akademi yang haus akan pembuktian daripada menurunkan pemain-pemain bintang yang sudah tidak punya hati untuk Chelsea. Jika manajemen Chelsea harus menunjuk pelatih interim hingga akhir musim untuk menstabilkan kapal yang sedang karam ini, sosok yang paling tepat adalah sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan ataupun karir mentereng yang pernah mereka miliki, baik sebagai pemain maupun pelatih, agar bisa menjadi sosok yang disegani oleh skuad The Blues. Nama-nama tersebut adalah Zinedine Zidane ataupun sosok internal yang dihormati seperti John Terry. Selain kedua nama tersebut, sebenarnya masih ada nama manajer-manajer yang saat ini sedang menganggur dan layak untuk dipilih sebagai manajer Chelsea selanjutnya. Kendala terbesarnya adalah manajer-manajer ini sangat diragukan untuk mau mengambil job di pertengahan musim. Sebut saja Xabi Alonso dan Roberto De Zerbi. Kedua manajer ini tentu akan sangat cocok dengan pemain-pemain yang Chelsea miliki. Jika dua nama tadi sangat diragukan untuk bisa menjadi manajer Chelsea selanjutnya,
Maka dari itu, mencari pelatih interim seperti Zinedine Zidane yang kabarnya sedang menunggu waktu saja untuk menjadi pengganti Didier Deschamps sebagai pelatih timnas Les Blues, menunjuk Zinedine Zidane selama beberapa bulan ke depan nampaknya bukan suatu hal yang mustahil untuk manajemen Chelsea. Atau juga merekrut John Terry sebagai pengganti Liam Ross senior selama beberapa bulan ke depan juga tidak bisa dikesampingkan karena John Terry sangat mengenal luar dalam dari culture klub ini. Menjadikan John Terry sebagai manajer transisi dari Liam Ross senior ke manajer baru yang nantinya akan direkrut oleh manajemen juga bisa menjadi opsi bijak daripada harus terburu-buru mencari manajer baru di tengah musim. Atau bisa juga manajemen Chelsea melobi Federasi Sepak Bola Inggris untuk mau meminjam Thomas Tuchel selama beberapa bulan ke depan sembari menunggu turnamen Piala Dunia dimulai guna menjadi caretaker Chelsea sementara hingga di akhir musim, seperti yang pernah dilakukan oleh Guus Hiddink pada tahun 2009, di mana saat itu Guus Hiddink menjabat sebagai pelatih timnas Rusia. Namun ia juga diperbolehkan untuk menjadi pelatih interim Chelsea selama beberapa bulan. Sebagai penutup, Chelsea telah berada di persimpangan jalan. Kekalahan dari Everton dan rekor buruk 4 kali kalah beruntun adalah tamparan keras bagi pemilik klub, dan maaf untuk mengatakan hal ini, bahwa Liam Ross senior adalah simbol kegagalan dari visi yang dipaksakan. Dunia sedang mentertawakan Chelsea, lawan tidak lagi merasa takut saat berjumpa The Blues, dan satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah perubahan yang ekstrim. Pecat Liam Ross senior, tunjuk pelatih yang memiliki otoritas, dan ingatkan para pemain bahwa bermain untuk Chelsea adalah sebuah kehormatan, bukan sekadar pekerjaan dengan gaji selangit. Waktumu sudah hampir habis Chelsea, bertindaklah sekarang atau bersiaplah menjadi tim semenjana yang hanya tinggal sejarah. Bagaimana menurut kalian Blues? Apa solusi yang harus diambil oleh manajemen untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Chelsea? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.